Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube aku, Iko Ya Konting. Nah, di video kali ini aku akan sharing kepada kalian gimana sih caranya mencatat transaksi pembelian aset gitu ya. Di Acquire itu tuh harus inputnya seperti apa, dari menu apa dulu gitu ya. Nah, ini aku akan sharing ke kalian karena ini akan gampang banget dan kalian pasti akan bisa ketika mengikuti tutorial aku gitu ya. Jadi, so aku langsung aja share ke kalian ya. Oke, jadi ketika kita mau menginput pembelian aset di Accurate atau kita mau melakukan pencatatan di Accurate, langkah pertama adalah kita harus menuju ke menu aktivitas. Oke, terus kalian pilih aktiva data baru. Nah, langkah yang pertama adalah mengisi kode aktifanya dulu. Bebas mau disamain seperti ini atau diganti. Kalau ini aku mau samain aja gitu ya, biar simple. Terus nextnya tipe aktivanya kalian pilih dulu. Tapi kalau misalnya belum ada nih, seperti kayak aku ini karena masih baru, jadi kita buat dulu tipe aktiva data barunya ya. Misalnya nih, yang pertama tipe aktivanya adalah mebel dan furniture. Oh iya, kalau enggak kalian bisa nyamain aja ke sini, ke daftar akun. Kemarin bikin akun asetnya tuh terdiri dari apa aja gitu. Nanti biar jelas nih ya. Berarti nanti aku bikinnya ada inventaris, terus kendaraan, gedung, tanah gitu ya, mebel dan furniture gitu. Bisa disamain dengan sini juga gitu ya. Ini yang pertama misalnya aku buat mebel dan furniture dulu gitu kan. Terus kalau udah, ini metodenya bisa nanti dipilih pas kita input aja gitu ya. Ini aku dikosongin dulu aja kayak gini, furniture bener ya. Terus oh iya, kalau mau tipe pajak, oh iya ini tipe asetnya lupa. Jadi kan kalau di pajak itu ada tipe aset atau namanya kelompok pengelompokan untuk penyusutan di aset pajak gitu ya. Karena kan pengelompokan penyusutannya itu antara yang komersial sama fiskal itu beda gitu ya. Jadi nanti kalian bisa masukin, nanti masuk ke kelompok atau golongan 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Dan pengelompokannya itu sesuai dengan yang ada di ketentuan perpajakan gitu ya. Oke, ini aku isi dulu golongan 1. Metodenya ini pilih garis lurus gitu ya. Terus golongan 1 itu di fiskal kalau nggak salah 4 tahun ya. Gitu. Boleh diisi, kayaknya ini bisa nggak diisi juga deh. Oh, ternyata harus diisi ya guys. Oke, jadi golongan satunya aku tuh mulai dari 4 tahun gitu ya. Terus ini aku klik OK. Terus kalau udah, kita OK lagi. Nah, sekarang udah ketemu tipe aktifannya mebel dan furniture gitu ya. Terus nextnya kita bisa membuat lagi tipe aktifannya, misalnya inventaris kantor. Tipenya kita isi. Ini aku masukin lagi ke golongan 1 aja karena inventaris kantor biasanya kayak printer AC gitu-gitu. Nanti disesuaikan lagi aja bisa. Oke, seperti ini. Kalau udah kita klik OK. Yuk. Nah, sekarang karena sudah ada tipe aktifannya, inventaris kantor, nextnya adalah diisi dengan tanggal belinya gitu ya. Misalnya tanggal belinya adalah 1 Januari aja gitu ya, 1 Januari 2021 gitu ya. Terus ini tanggal pakainya, misalnya kita beli tanggal 1 nih, bisa jadi kita makanya misalnya tanggal 2, ya udah ini tanggal 2 gitu ya. Terus kalau misalnya ternyata tanggal hari itu beli, hari itu dipakai, ya udah ini tinggal diganti aja tanggal 1 gitu ya. Ini keterangannya, misalnya printer, lebih baik kalau input aset yang rinci gitu ya. Misalnya beli printer, tipenya apa gitu ya. Jadi biar jelas aja gitu. Beli laptop juga dimasukin gitu, jenis laptopnya apa gitu ya. Ini misalnya aku beli printer
Epson L360 gitu ya misalnya gitu. Terus ini kuantitasnya, pembeliannya ada berapa unit gitu ya. Terus kita cari misalnya 2. Nah, ini di sini umur aktifannya kalian bisa isi gitu. Sesuaiin mau pengakuan di kantornya itu umur aktifannya berapa gitu, masa ekonomisnya gitu. Tapi kalau misalnya menyesuaikan dengan yang pajak, berarti kita lihat printer itu masuknya ke golongan berapa dan umur ekonomisnya berapa, seperti itu ya. Oke, jadi ini aku mau ngecek dulu ya. Jadi printer itu sebenarnya masuk golongan berapa sih gitu ya kalau di pajak gitu. Jadi aku langsung cari aja kelompok aset, kelompok aset menurut pajak gitu ya. Nah, ini ada kelompok 1 4 tahun gitu ya. Nanti kita lihat dulu kategorinya tuh apa aja gitu ya. Aku agak lupa guys, jadi aku mau sambil searching dulu biar kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, aku tunggu dulu. Nah, di sini udah ada nih di websitenya DJP. Kita lihat. Oke, amortisasi ini 4 tahun. Oke, ternyata ini hanya tabelnya aja. Berarti ini aku tambahin kata kuncinya. Aset kelompok 1 pajak itu ya. Kita buka coba di sini ada nggak ya? Semoga ada. Kita cari. Nih ya, jenis-jenis harta berwujud kelompok 1 berarti ya. Aduh, agak lama nih guys. Oke, kita tunggu. Sabar ya. Nah, ini ya, untuk semua jenis usaha ini kelompok berapa nih guys? Oh ya, ini untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 meliputi mebel yang dari kayu-kayu gitu ya. Terus ada mesin kantor, berarti ini mesin hitung, pembukaan komputer, printer. Nah, berarti printer masuk ke kelompok 1 gitu ya. Jadi karena printer masuk kelompok 1, maka ini aku buat umur ekonomisnya sama dengan yang pajak gitu ya. Jadi umur ekonomisnya 4 tahun gitu. Terus metode penyusutannya tetap pakai yang garis lurus. Nah, ini akun aktifannya kita masukin gitu ya. Karena printer masuk ke kategori inventaris kantor, jadi akun aktifannya aku pilih inventaris kantor. Terus akun akumulasi penyusutannya juga harus yang akumulasi penyusutan inventaris kantor gitu ya guys. Jangan sampai salah. Terus beban penyusutannya itu juga harus sama, beban penyusutan inventaris kantor. Mana ya? Nah, ini. Nah, udah seperti ini. Terus kita masuk ke menu pengeluaran gitu ya. Jadi di sini kita akan memilih pembelian printer ini itu dikeluarin melalui dana apa gitu ya. Misalnya kalau melalui kas, berarti ini tinggal diisi kas gitu. Kas besar atau kas kecil gitu ya. Biasanya kalau pengeluaran besar-besar itu lewatnya kas besar gitu. Oke, gitu ya. Terus ini diisi jumlahnya berapa, harganya gitu ya. Oke, sekarang aku isi dulu total pembeliannya. Ini nanti yang diisi harga totalnya ya guys. Jadi misalnya harga satu printernya 1 juta gitu ya. Ya udah, berarti di sini diisi 2 juta gitu langsung. Nah, seperti ini. Kalau udah, kalian bisa klik
simpan dan tutup atau simpan dan baru ya. Kalau misalnya mau ngisi lagi berarti diklik simpan dan baru gitu ya. Oke, nah sekarang udah tersimpan ya. Terus next lagi aku mau bikin tipe Aktiva yang misalnya mebel dan furniture gitu ya. Yaudah, ini misalnya aku di kantorku belinya ada kursi misalnya kursi kerja gitu ya, kursi kerja. Oh ya, aku kasih contoh dulu kalau misalnya belinya detail gitu ya. Nih aku nyari dulu sampelnya kursi kerja, harganya berapa, tipenya apa gitu ya. Kita cari-cari dulu gitu. Apa ya guys. Oke, kita cari dulu. Tuh, mana ya? Pilih apa? Mau yang apa gitu. Misalnya ini deh. Aku buka dulu. Ayo. Nah ini ya, misalnya kursi direktur gitu ya, nama bahannya, spesifikasinya kursi kantor. Oke gitu ya, misalnya kursi kantor atau kursi kerja gitu ya, bebas ini. Oke, ini misalnya aku kasih nama kursi kerja warnanya hitam. Terus kuantitasnya aku belinya 4 misalnya. Ini masih masuk ke golongan 1 ya guys. Golongan 1 berarti umurnya 4 tahun, sorry. Terus metode penyusutannya masih sama, selalu pakai garis lurus yang direkomendasikan. Terus ini masuknya berarti mebel dan furniture gitu ya. Oke, kita lihat dulu benar enggak. Oke ya, berarti dimasukkan ke golongan 1 bisa. Kembali ke Accurate. Aduh, sorry guys. Ini ya, mebel dan furniture. Terus ininya tetap mebel dan furniture juga, beban penyusutannya sama. Penyusutan mana ya guys, kita cari dulu. Pemeliharaan kekian, beban penyusutan. Nah ini ya, mebel dan furniture gitu. Terus pengeluarnya kita masukin. Ini karena banyak jadi misalnya aku lewat bank BCA dulu. Terus pengeluarannya tadi kan harganya 825 ya, berarti kita hitung 825 dikali 825 aku kali 4, 3.300.000. Oke, kita input 3.300.000, 3.300.000. Sip. Nah kalau udah, kita simpan dan tutup. Simpan dan baru. Nanti aku mau input lagi. Oh iya, tadi tanggalnya kelupaan ya guys, aku belum ngedit, sorry. Jadi nanti ini aku edit dulu tadi caranya untuk mengedit atau kita melihat aset apa aja yang udah kita input. Itu klik menu daftar, terus kita klik Aktiva tetap, terus kita klik daftar Aktiva tetap. Nah di sini ketahuan ya, ini ada tanggal pakai, ada tanggal belinya. Ini tadi belum aku edit, jadi ini aku edit dulu. Misalnya aku beli kursinya itu ya, yes. Terus ini tanggalnya aku beli tanggal 5 Januari 2021. Ini aku kursi barunya itu mau dipakai 5 hari kemudian, berarti tanggal 10 gitu. Oke, kalau udah kita simpan, atau terus kalau udah kita refresh dulu. Nah sekarang udah ganti ya guys, jadi seperti ini. Ini juga ada kuantitasnya berapa, kedetek gitu ya.
Terus aku coba nginput kalau yang gimana kalau kita nginput yang aset kelompok 2 gitu ya. Aset kelompok 2 itu apa aja ya? Ini aku lihat dulu. Nih. Mebel dan peralatan dari kayu atau rata termasuk bangku kursi, AC kipas angin gitu ya. Alat pendingin mobil. Oke, misalnya beli AC gitu ya. Kita cari AC dulu. Contohnya AC TCL. Atau ini Panasonic, adalah bebas gitu ya, ini buat contoh aja. Oke, sekarang aku mau melakukan pembelian AC. Ini aku minimize dulu. Kita ke aktiva tetap. Sekarang tipe aktivanya AC, berarti tetap masih masuk inventaris kantor gitu ya guys. Aku masuknya inventaris kantor deh. Terus ini aku beli tanggal 7 bulan 1 2021. Ini dipakai seminggu kemudian 14/1/2021. Keterangan pembeliannya adalah aku mau beli AC Panasonic dengan tipe CS YN5WKJ gini ya. Terus tipe AC-nya tuh misalnya 2 PK gitu ya. Seperti ini tinggal gini 2 PK. Terus AC-nya misalnya belinya 1 gitu ya. Terus AC berarti karena tadi masuk kelompok harta berwujud kelompok 2 gitu ya. Jadi ini umur aktifanya aku langsung isi aja 8 tahun gitu ya. Terus metode penyusutannya ini aku isi metode garis lurus. Akun aktifannya ini masih inventaris kantor, terus akun penyusutannya juga sama, ini juga kita cari penyusutan inventaris kantor. Nah ini pengeluarannya lewat BRI deh. Tiga empat lima sembilan. Oke. Oh iya, terus misalnya gini guys, terkadang nih kalau kita beli AC di toko gitu kan, misalnya tuh ada sekalian nih harganya ada jasa pasangnya gitu ya. Misalnya ternyata harganya tuh jadinya 3.600.000 gitu ya, 3.600.000 itu udah sama jasa pasang gitu ya. Jadi yang tetap yang diakuin dari asetnya ini itu bukan 3.600.000 nya ya guys, jadi tetap harga ininya. Nanti harga berarti terus selisihnya antara 3.600.000 dengan 3.459 itu nanti dimasukin ke jasa pemasangan AC gitu ya. Nanti bisa dimasukin ke biaya gitu, atau biaya pemasangan AC gitu ya. Nanti diakuin ke biaya inventaris kantor juga bisa gitu ya. Terus kalau udah ini langsung aja aku simpan dan tutup. Nah jadi seperti itu ya caranya kalau ketika ada pembelian aset, kita cara pengakuannya seperti itu. Makanya aku kasih contoh 3 dulu ya guys, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Jadi silahkan kalian bisa mencoba mempraktekannya gitu. Oke, jadi sekian dulu di video kali ini yang bisa aku sharing kepada kalian gitu ya. Semoga di video ini bermanfaat dan kalian bisa sudah mempraktekkan caranya menginput transaksi pembelian aset di Accurate gitu. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube aku sebagai wujud support kalian kepada aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.